Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara bangsa Indonesia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi perbedaan pandangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, kita hendaknya perlu memahami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang telah disepakati oleh segenap bangsa Indonesia, yang menurut para sesepuh kita Nahdlatul Ulama menyebutnya sebagai Al-Mu'ahadah Al-Watoniyah. Negara dengan kesepakatan bersama, konsensus nasional dengan harapan untuk melaksanakan pembuatan sebuah undang-undang memenuhi 3 rukun atau prinsip yang terdiri dari 1, bahwa ketika membuat sebuah undang-undang atau sistem atau aturan atau yang disebut nidham, itu hendaknya al-jam'u bainats tsabat wa tatawwur aw khasatil madhhabi wan nidham. Membuat sebuah undang-undang, sistem atau aturan itu hendaknya bisa menggabungkan dan menyatukan antara hukum-hukum yang tetap yang sumbernya dari Tuhan, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan perkembangannya atau menggabungkan antara doktrin-doktrin yang khusus dalam sebuah sistem atau undang-undang. Yang kedua, membuat undang-undang, sistem atau aturan atau nidham itu hendaknya al-jam'u bainal maslahataini al-khosoh wal amah au khosatit taufiqi wal muwazanah bainal masalihil mutadharibah. Menggabungkan atau menyatukan antara 2 maslahah, yaitu maslahah khusus, khos, yang untuk kepentingan individu atau fardiyah, warga bangsa Indonesia, dan maslahah amah, maslahah umum, untuk kepentingan bersama, kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau negara. Yang ketiga, al-jam'u bainal masalih al-madiyah wal hajatir ruhiyah. Membuat undang-undang hendaknya bisa menyatukan atau menggabungkan antara kepentingan kemaslahatan material dan kemaslahatan spiritual, kemaslahatan materi dan kemaslahatan rohani. Untuk mengaplikasikan 3 rukun atau prinsip di atas ini dalam berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, negara yang berketuhanan, adalah dengan membuat sebuah nidham atau undang-undang, aturan, atau bahkan sistem yang sifatnya tatawur, yang terus berkembang, yang bisa berbeda karena suatu tempat, yang bisa berbeda karena suatu kondisi, yang bisa berbeda karena suatu zaman. Dan undang-undang itu, aturan itu, sistem itu bisa diperbaharui,
karena sebuah dzuruf, keadaan, wa zaman, dan waktu, wa makan, dan tempat. Untuk membuat sistem atau nizam, undang-undang atau aturan dalam negara Indonesia adalah melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini adalah wasyawirhum fil amri, sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang intinya adalah rakyat Indonesia telah melakukan akad wakalah, mewakilkan pada DPR dan MPR untuk mewakili rakyat memusyawarahkan sebuah nizam atau sistem yang tatawur, yang terus-menerus berkembang. Sebagai wakil rakyat adalah penerima mandat dari rakyat untuk memusyawarahkan kepentingan rakyat yang sifatnya untuk kepentingan khosoh, individu-individu, dan kepentingan amah untuk kepentingan bersama. Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup 76 undang-undang dalam kasus Undang-Undang Omnibus Law ini, sesungguhnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menyatakan sikapnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 yang mengkritisi beberapa hal dalam keberatannya untuk kepentingan mengatasi pro kontra dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam poin yang ke-8 pernyataan sikapnya akan terus mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional. Saya ulangi lagi, akan terus mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dengan harapan dapat menemukan jalan dalam at-taufiq wal muwazanah bainal masalihil mutadaribah untuk rekonsiliasi dan keseimbangan antara kemaslahatan yang masih kontradiktif. Yang demikian itu sesungguhnya sebagaimana anjuran Presiden Republik Indonesia untuk disampaikan atau diajukan dalam Mahkamah Konstitusi jika masih ada sesuatu yang masih diharapkan belum sesuai dengan harapannya. Harapan saya sebagai pribadi, masyarakat, mari kita salurkan aspirasi kritis kita dengan tetap berjuang melalui jalur konstitusi. Saya ulangi bahwa harapan saya sebagai pribadi dan masyarakat, mari kita salurkan aspirasi kritis kita dengan tetap berjuang melalui jalur konstitusi. Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara yang mulia, yang bermartabat, dengan cara akhlakul karimah. Bagi segenap warga bangsa dan anggota Nahdlatul Ulama, untuk tidak terpancing pada pihak-pihak yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Saya ulangi lagi, bagi segenap warga bangsa dan anggota Nahdlatul Ulama untuk tetap menjaga ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, jangan sampai terpancing pada pihak-pihak yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Jaga ketertiban, hindari perpecahan, dan konsisten menjaga kesepakatan
al-muahadah watoniyah, konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan atas pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.